Selamat datang di channel Ruang Sehat. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami hari ini untuk membahas topik kesehatan yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Channel ini hadir khusus untuk Anda yang peduli dengan kesehatan dan ingin mendapatkan informasi yang akurat, berbasis ilmiah, dan mudah diterapkan dalam kehidupan nyata. Pernahkah Anda merasa bingung memilih buah yang aman untuk dikonsumsi, terutama jika Anda memiliki masalah dengan gula darah tinggi? Atau mungkin Anda pernah mendengar mitos bahwa penderita diabetes tidak boleh makan buah sama sekali? Hari ini saya akan membongkar kepercayaan keliru tersebut dan memberikan Anda informasi yang sangat berharga tentang 5 buah ajaib yang tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi justru dapat membantu menurunkan kadar gula darah Anda secara alami. Tahukah Anda bahwa menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, lebih dari 10 juta orang dewasa di negara kita mengalami diabetes, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya? Yang mengkhawatirkan adalah banyak dari mereka yang tidak menyadari kondisi gula darah tinggi mereka karena gejalanya yang sering kali tersembunyi. Padahal, dengan pemilihan makanan yang tepat, termasuk buah-buahan yang akan kita bahas hari ini, kita dapat mengontrol gula darah dengan cara yang lezat dan menyehatkan. Sebelum kita mulai membahas 5 buah penurun gula darah yang luar biasa ini, jika video ini memberikan manfaat bagi Anda atau keluarga Anda yang mungkin sedang berjuang mengatasi masalah gula darah tinggi, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada orang-orang terkasih yang membutuhkan informasi ini, dan berikan komentar tentang pengalaman Anda dengan buah-buahan yang akan kita bahas. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami di Ruang Sehat dalam menyebarkan informasi kesehatan yang berkualitas dan berbasis ilmiah. Banyak orang beranggapan bahwa buah-buahan mengandung gula alami yang tinggi sehingga berbahaya bagi penderita diabetes atau pradiabetes. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak semua buah diciptakan sama. Ada buah-buahan tertentu yang memiliki indeks glikemik rendah, kaya akan serat, antioksidan, dan senyawa bioaktif yang justru membantu tubuh mengatur kadar gula darah dengan lebih efektif. Yang lebih mengagumkan lagi, beberapa buah bahkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki metabolisme glukosa dalam tubuh kita. Mari, kita mulai perjalanan menakjubkan ini dengan membahas buah pertama yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menurunkan gula darah, yaitu alpukat. Mungkin Anda terkejut mendengar alpukat disebut sebagai buah, karena rasanya yang tidak manis dan teksturnya yang creamy. Namun, secara botani, alpukat memang termasuk buah, dan inilah salah satu buah terbaik untuk mengontrol gula darah. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sangat tinggi. Sekitar 75% dari total kandungan lemaknya, yang telah terbukti secara ilmiah, dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu sel-sel tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrition Research menunjukkan bahwa konsumsi setengah buah alpukat secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah setelah makan hingga 20%. Kandungan serat yang tinggi dalam alpukat, sekitar 10 gram per buah, juga berperan penting dalam memperlambat penyerapan gula dalam usus, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Selain itu, alpukat kaya akan potasium yang membantu mengatur tekanan darah, serta vitamin E dan K yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Hal yang sangat penting bagi penderita diabetes yang berisiko tinggi mengalami komplikasi kardiovaskular. Bagi Anda yang berusia di atas 40 tahun, mengonsumsi alpukat secara teratur dapat memberikan manfaat ganda. Selain membantu mengontrol gula darah, lemak sehat dalam alpukat juga mendukung kesehatan otak dan dapat membantu mengurangi risiko demensia di usia lanjut. Cara terbaik mengonsumsi alpukat adalah dengan menambahkannya ke dalam salad, membuat smoothie tanpa tambahan gula, atau dimakan langsung sebagai camilan sehat di antara waktu makan utama. Buah kedua yang tidak kalah menakjubkan adalah beri, khususnya blueberry, strawberry, dan raspberry. Buah-buahan mungil ini adalah gudang antosianin, senyawa yang memberikan warna cerah pada buah dan memiliki efek anti-diabetes yang sangat kuat. Antosianin bekerja dengan cara meningkatkan produksi insulin dan memperbaiki fungsi sel. Beta pankreas yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Sebuah studi jangka panjang yang melibatkan lebih dari 100.000 peserta menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi beri secara rutin memiliki risiko 33% lebih rendah
untuk mengalami diabetes tipe 2. Yang membuatnya semakin istimewa, beri memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, berkisar antara 25 hingga 40, yang berarti konsumsinya tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Kandungan serat yang tinggi, sekitar 8 gram per cangkir, juga membantu memperlambat pencernaan dan penyerapan gula. Blueberry misalnya, mengandung senyawa unik bernama pterostilbene yang telah terbukti dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan meningkatkan toleransi glukosa. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari beri, konsumsilah dalam keadaan segar atau beku tanpa tambahan gula. Anda bisa menambahkannya ke dalam yogurt tanpa gula, oatmeal, atau membuat smoothie dengan tambahan sayuran hijau. Bagi para lansia, beri juga mengandung flavonoid yang dapat membantu menjaga kesehatan kognitif dan mencegah penurunan fungsi otak seiring bertambahnya usia. Jeruk bali atau grapefruit adalah buah ketiga yang memiliki kekuatan luar biasa dalam mengendalikan gula darah. Buah sitrus yang sedikit pahit ini mengandung senyawa bioaktif bernama naringenin yang telah terbukti memiliki efek mirip metformin, obat diabetes yang umum digunakan. Naringenin bekerja dengan cara mengaktifkan enzim yang membantu otot menggunakan glukosa dengan lebih efektif, sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Metabolism menunjukkan bahwa konsumsi setengah buah jeruk bali sebelum makan dapat menurunkan kadar gula darah postprandial hingga 15%. Kandungan pektin yang tinggi dalam jeruk bali juga berperan sebagai serat larut yang membantu memperlambat penyerapan gula dan lemak dalam usus. Selain itu, jeruk bali kaya akan vitamin C yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu penyembuhan luka. Hal yang sangat penting bagi penderita diabetes yang cenderung mengalami penyembuhan luka yang lambat. Yang perlu diperhatikan adalah jeruk bali dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, termasuk obat diabetes tertentu, obat tekanan darah, obat kolesterol seperti statin, obat pengencer darah, dan obat jantung. Oleh karena itu, jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tersebut, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum memasukkan jeruk bali ke dalam menu harian Anda. Selain itu, penderita penyakit ginjal stadium lanjut juga perlu berhati-hati dengan konsumsi jeruk bali karena kandungan potasiumnya yang tinggi. Bagi yang tidak memiliki masalah dengan interaksi obat, cara terbaik mengonsumsi jeruk bali adalah langsung dimakan segar di pagi hari atau sebagai camilan di antara waktu makan. Buah keempat yang sangat efektif menurunkan gula darah adalah apel, khususnya apel merah yang masih memiliki kulitnya. Ada pepatah lama yang mengatakan, "An apple a day keeps the doctor away." Dan ternyata pepatah ini memiliki dasar ilmiah yang kuat, terutama untuk kesehatan metabolisme gula darah. Apel mengandung quercetin, sejenis flavonoid yang telah terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi insulin. Kulit apel mengandung konsentrasi quercetin yang paling tinggi. Itulah mengapa sangat penting untuk mengonsumsi apel beserta kulitnya. Penelitian yang dilakukan di Finlandia menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi apel memiliki risiko 27% lebih rendah untuk mengalami diabetes tipe 2. Kandungan serat pektin yang tinggi dalam apel, sekitar 4 gram per buah ukuran sedang, membantu memperlambat pencernaan dan penyerapan gula, sehingga mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, apel memiliki indeks glikemik yang rendah, sekitar 38, yang membuatnya aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari apel, pilihlah apel organik yang dapat dimakan beserta kulitnya tanpa khawatir akan residu pestisida. Namun, ada beberapa kondisi di mana konsumsi apel perlu dibatasi atau dihindari. Penderita sindrom iritasi usus besar atau IBS mungkin mengalami gangguan pencernaan karena kandungan fruktosa dan sorbitol dalam apel. Orang dengan alergi birch pollen juga seringkali mengalami reaksi alergi silang dengan apel, yang dikenal sebagai oral allergy syndrome. Gejala yang muncul biasanya berupa gatal atau bengkak di mulut dan tenggorokan setelah mengonsumsi apel segar. Konsumsi 1 buah apel ukuran sedang sebagai camilan di antara waktu makan atau sebagai bagian dari sarapan sehat Anda. Apel juga dapat diolah menjadi salad buah tanpa tambahan gula atau dipanggang dengan sedikit kayu manis untuk variasi rasa yang lezat dan menyehatkan. Buah kelima yang tidak kalah penting adalah ceri atau ceri, baik ceri manis maupun ceri tart. Ceri mengandung antosianin dalam konsentrasi yang sangat tinggi,
bahkan lebih tinggi daripada beri lainnya. Senyawa ini tidak hanya memberikan warna merah yang menarik pada ceri, tetapi juga memiliki efek anti-inflamasi dan anti-diabetes yang luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ceri secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan meningkatkan produksi insulin alami tubuh. Yang membuat ceri semakin istimewa adalah kandungan melatonin alaminya, yang dapat membantu mengatur pola tidur. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk mengontrol gula darah, karena kurang tidur dapat meningkatkan resistensi insulin dan memperburuk kontrol glikemik. Ceri tart khususnya mengandung senyawa yang dapat membantu mengurangi peradangan sistemik dalam tubuh, yang seringkali menjadi faktor pemicu diabetes tipe 2. Sebuah studi pilot menunjukkan bahwa konsumsi jus ceri tart tanpa gula selama 12 minggu dapat menurunkan kadar HbA1c, marker jangka panjang untuk kontrol gula darah, hingga 0,5%. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam dunia medis, penurunan HbA1c sebesar ini sangat signifikan dan dapat mengurangi risiko komplikasi diabetes jangka panjang. Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua orang dapat mengonsumsi kelima buah ini tanpa batasan. Ada beberapa kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut perlu membatasi konsumsi alpukat dan jeruk bali karena kandungan potasiumnya yang tinggi dapat memperburuk kondisi ginjal. Orang dengan riwayat batu ginjal oksalat juga sebaiknya membatasi konsumsi beri, terutama stroberi, karena mengandung oksalat yang dapat memicu pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan. Bagi penderita refluks asam atau GERD, konsumsi jeruk bali dan ceri tart perlu dibatasi karena keasamannya dapat memperparah gejala heartburn. Orang dengan gangguan pembekuan darah atau yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin perlu berhati-hati dengan konsumsi ceri dalam jumlah besar karena dapat meningkatkan efek antikoagulan. Penderita alergi lateks juga seringkali memiliki alergi silang dengan alpukat, sehingga perlu melakukan tes kecil terlebih dahulu sebelum mengonsumsi secara rutin. Selain kelima buah utama yang telah kita bahas, ada beberapa strategi praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengoptimalkan manfaat buah-buahan dalam mengontrol gula darah. Pertama, waktu konsumsi sangat penting. Konsumsi buah-buahan penurun gula darah ini sebaiknya dilakukan sebelum makan utama atau sebagai camilan di antara waktu makan, bukan sebagai dessert setelah makan berat. Hal ini akan membantu serat dan senyawa bioaktif dalam buah bekerja lebih efektif dalam memperlambat penyerapan gula dari makanan utama. Kedua, kombinasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas buah dalam menurunkan gula darah. Misalnya, mengonsumsi apel dengan sedikit kacang almond dapat memberikan kombinasi serat, protein, dan lemak sehat yang akan membuat efek penurun gula darah bertahan lebih lama. Atau mencampur beri dengan yogurt Greek tanpa gula untuk mendapatkan tambahan protein yang akan membantu menstabilkan gula darah. Ketiga, porsi dan frekuensi konsumsi juga perlu diperhatikan. Meskipun buah-buahan ini aman dan bermanfaat, tetap konsumsi dalam porsi yang wajar. Sebagai panduan, 1 hingga 2 porsi buah per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat optimal. 1 porsi setara dengan 1 buah apel ukuran sedang, setengah cangkir beri, setengah buah jeruk bali, setengah buah alpukat, atau seperempat cangkir ceri. Untuk para lansia yang ingin mempertahankan vitalitas dan kesehatan di usia senja, mengintegrasikan kelima buah ini ke dalam pola makan harian dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Selain membantu mengontrol gula darah, buah-buahan ini juga kaya akan antioksidan yang dapat melawan radikal bebas, memperlambat proses penuaan sel, dan mendukung kesehatan jantung serta otak. Kandungan vitamin dan mineral dalam buah-buahan ini juga dapat membantu menjaga kepadatan tulang, kesehatan mata, dan fungsi kognitif di usia lanjut. Penting juga untuk memahami bahwa perubahan gaya hidup berkelanjutan adalah kunci sukses dalam mengendalikan gula darah. Konsumsi buah-buahan penurun gula darah ini harus dikombinasikan dengan aktivitas fisik reguler, manajemen stres yang baik, dan tidur yang berkualitas. Namun, sebelum memulai program konsumsi buah-buahan ini secara rutin, terutama bagi lansia yang memiliki multiple kondisi kesehatan atau sedang mengonsumsi berbagai jenis obat, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi.
Mereka dapat memberikan saran yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan spesifik Anda dan membantu menyesuaikan porsi serta frekuensi konsumsi yang optimal. Jalan kaki selama 30 menit setelah makan, misalnya, dapat meningkatkan efektivitas buah-buahan ini dalam menurunkan gula darah postprandial. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan mengendalikan gula darah, mulailah dengan perubahan kecil, namun konsisten. Gantikan camilan manis dengan buah-buahan yang telah kita bahas, tambahkan beri ke dalam sarapan Anda, atau jadikan apel sebagai teman setia di tas kerja Anda. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Demikianlah pembahasan lengkap tentang 5 buah ajaib yang dapat membantu menurunkan gula darah secara alami. Alpukat dengan lemak sehatnya, beri dengan antosianinnya yang kuat, jeruk bali dengan naringeninnya yang mirip metformin, apel dengan quercetin dan pektinnya, serta ceri dengan kandungan melatonin dan antiinflamasinya. Kelima buah ini bukan hanya sekedar makanan lezat, tetapi juga obat alami yang telah terbukti secara ilmiah dapat membantu Anda mengendalikan gula darah dan meningkatkan kualitas hidup. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci sukses dalam perjalanan menuju kesehatan yang optimal. Mulailah dengan memasukkan 1 atau 2 buah ini ke dalam menu harian Anda. Rasakan perubahannya dan secara bertahap tingkatkan variasi dan frekuensi konsumsinya. Tubuh Anda akan berterima kasih atas pilihan sehat yang Anda berikan. Jika video ini memberikan pencerahan baru bagi Anda tentang bagaimana memilih buah yang tepat untuk mengendalikan gula darah, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk apresiasi Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi berharga ini. Berlangganan channel Ruang Sehat untuk mendapatkan update terbaru tentang tips kesehatan lainnya yang berbasis ilmiah dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Tinggalkan komentar di bawah video ini tentang buah mana yang sudah Anda coba dan bagaimana hasilnya pada gula darah Anda. Atau mungkin Anda memiliki tips kreatif lainnya tentang cara mengonsumsi buah-buahan ini. Sharing pengalaman Anda akan sangat bermanfaat bagi komunitas ruang sehat lainnya yang sedang berjuang mengendalikan gula darah mereka. Sampai jumpa di video ruang sehat berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ingatlah bahwa setiap pilihan makanan sehat yang Anda buat hari ini adalah investasi berharga untuk kesehatan Anda di masa depan. Hidup sehat dimulai dari pilihan bijak, dan Anda telah membuat pilihan yang tepat dengan menonton video ini hingga akhir. Terima kasih dan tetap sehat selalu.